Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat bertemu kembali sedulur-dulur semua. Alhamdulillah nih kita bisa bertatap muka lagi nih ya, walaupun di dunia maya lewat kecanggihan teknologi zaman sekarang, walaupun zaman dulu katanya lebih canggih, tapi kita dulu kan tidak merasakan. Nah, sekarang baru kita rasakan kecanggihan yang model seperti inilah. Karena semakin ke depan juga mungkin nanti akan berkembang. Walaupun kita jauh, kita masih bisa bertemu, ngobrol bareng-bareng, berbicara. Nah, ini nanti ada hubungannya juga sebenarnya nanti akan saya sambungkan ke tentang astral. Tapi untuk kali ini kita nggak ngebahas itu dulu. Di sesi kali ini seperti yang sudah di-share di grup maupun di medsos, kita akan ada sesi pembacaan cakra gitu ya. Karena nanti untuk kedepannya ini juga berlaku untuk semua, untuk umum gitu ya. Nah, untuk pertama-tama kita yang ada dulu aja gitu. Dan walaupun begitu ternyata animonya sangat luar biasa. Sampai sesi pertama ini cepat habis kuotanya dan masih banyak antrian gitu ya. Tapi nggak apa-apa, santai aja. Saya yakin semuanya kebagian kok. Tuh, ini kan rutin kita laksanakan. Seperti biasa kita santai aja. Ini obrolan santai, nggak ada. Nah, bagi teman-teman dulur-dulur yang memang masuk kuota scan, Mas Kasto, Mbak Eni, Mas Gali, Mbak Riri, sama Teh Yati sudah di scan di hari tadi ya, nggak perlu ngapa-ngapain. Ada yang nanya gimana nih pas mau di scan-nya, apa terlentang apa gimana, apa nungging gitu kan, apa gimana, nggak, santai aja tanpa diketahui pun tiba-tiba hasil scan-nya ada ya. Jadi nggak usah nungging tadi. Aduh. Nah itu kadang kita harus masuk ruangan dulu nih, ruangan radiologi biar di scan gitu kan, apa diituin kepalanya pakai kabel, enggak, santai aja, kita scan dari jauh ya tanpa terasa apapun. Makanya tadi sudah di share hasil scan-nya. Menurut nanti kita bahas satu-satu apakah yang dirasakan itu benar sinkron atau enggak, walaupun tadi ada susulan enggak dari Bro Reja tentang cakra mana aja yang paling aktif? Ada. Nah, kebetulan kan kita bagi-bagi tugas nih. Saya mah tim Korea aja, sebagai host aja gitu ya, yang pembuka. Nah, Bro Reja itu beliau lah sang admin gitu. Beliau sang admin yang memegang semua kendali medsos kita, juga share-share hal-hal gituan gitulah ya. Selamat datang Teh Yati. Silahkan bergabung karena kita juga baru mulai untuk acaranya. Tadi ngobrol-ngobrol aja. Nah, itu ya sudah di-share, kemudian semuanya. Nah, sekarang kita bahas santai aja, kita sambil ngobrol-ngobrol aja, nggak usah tegang, nggak usah ngopi-ngopi, ngerokok, nggak ada yang larang ya. Cak Wari ngerokok dulu, Cak Wari. Oke. Mana rokoknya mana? Bro Reja itu juga dia sambil ngopi sebenarnya. Gitu. Kang Ujang. Iya, Kang Ujang, selamat datang Kang Ujang. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan hari ini ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kang Ujang. Monggo Kang Ujang menempati kursi yang telah disediakan.
Makanannya disambi Kang Ujang, makanannya. Seadanya aja ya. Ya orang sebaliknya tadi. Oke, kita mulai satu persatu. Bro Reja, udah share tadi, mau dari siapa dulu nih? Silahkan. Mau dari siapa dulu? Dari Mbak Eni deh, Mbak Eni. Ya, dari Mbak Eni akan saya bacakan hasil dari Mbak Eni. Nah, saya cari dulu nih. Bro. Ya. Gimana kan? Gini, Mbak Eni, kan apa yang disampaikan dari admin tadi, ada yang mau ditanyakan nggak? Ya. Biar agak privasi dikit. Nanti kalau pas di eksternal kita terbiasa gitu. Nah, ini maksudnya dari hal yang tadi disebutkan kan disampaikan oleh admin, maksudnya kita buka aja ya. Ada yang keberatan dibuka apa gimana nih? Kalau menurut saya sih itu bukan sebuah privasi kayaknya. Gimana? Kalau aku mah buka aja nggak apa-apa. Oh Bahaya, ya. Mbak Rini. Ya udah, Mbak Rini silahkan dibuka dulu, dibuka itu. Nggak mau, saya nggak mau. Tapi lagi nggak gerah. Waduh. Oke. Ya udah buka aja nggak apa-apa. Buka aja ya, nggak apa-apa. Nanti kita serahkan ke Kang bagian, Baron sebagai bagiannya kenal. kapten kita ya, sebagai narasumbernya. Beliau scannernya gitu ya dalam hal ini. Saya cuma membacakan. Untuk Mbak Eni, mungkin disampaikan langsung sama Kang Baron kayak lebih asik. Ya Kang, dipersilahkan Kang. Aing teu poho. Mbak Eni dulu Kang, Mbak Eni. Ya, Mbak Eni, ya udah Mbak Eni, apa yang disampaikan tadi, yang disampaikan ke admin yang udah di Japri, sampaikan aja kalau yang mau disampaikan, terus kalau mau nanya aja. Apa saya bacain dulu ya? Saya bacain dulu nih yang Mbak Eni. Yang disampaikan cuma dikit. Ya, Mbak, kan di wadarnya di sini. Okay. Malah saya nggak tahu. Ya, untuk Mbak Eni, ini cakra 1 harus lebih bisa optimal lagi. Pede ya, percaya diri gitu. Cakra 1 itu apa? Mahkota. Cakra dasar, Bro. Oh, cakra dasar ya. Ya. Cakra dasar yang di bawah ya. Oke, itu berarti ya harus lebih bisa optimal lagi. Artinya berarti di situ ya yang masih kurang ya, Kang ya. Jadi rata-rata air bukan kelewat dan bukan kurang. Keluar dan ke dalam dijaga kestabilan. Nah, itu maksudnya apa, Kang? Silahkan, Kang. Saya ini. Ya. Ngomong. Ya, dijelaskan, Kang, itu hasil scanannya. Diagnosa. Jadi cakra dasar itu kan merupakan sumber total, anggap aja itu gensetnya ya. Jadi kalau mau main energi, mau healing, mau bikin seal atau apapun itu kan emang cakra dasar dulu yang fundamentalnya itu. Mungkin Mbak Eni ada kendala ketika mau misalkan mau healing, misalkan atau mau bantu sama atau mau vibrasikan energi, kurang optimal karena cakra dasarnya masih belum maksimal seperti itu. Powernya kurang berarti, Kang. Iya, powernya kurang. Mungkin karena nggak dicas atau kurang dicas. Jadi loh. Terus gini, terus maksudnya percaya diri rata-rata air tadi ya, Bro ya, kalau nggak salah. Ya, nggak baca contek. Jadi jangan terlalu over, jangan terlalu down. Kadang saking yakinnya justru malah low, udah pede nih, super, tapi
Justru ketika mau divibrasikan untuk apa healer atau healing gitu, malah nggak sampai karena kepacu nafsu tadi itu. Jadi terus terus dan juga jangan terlalu down gitu kan. Tahu-tahu nggak pede gitu kan. Nggak pede kok bisa nggak ya nggak bisa. Kalau kita ya di dalam pikiran kita seperti itu malah ya emang nggak bisa. Yakin tetap netral aja, santai. Jadi tetap rata-rata air. Paham je Mbak? Maksudnya paham je? Nah gitu. Dijaga kestabilan tapi Mbak Eni ya di cakra ke-1. Nah, selanjutnya Mbak Eni ini cakra yang paling aktif ya. Jadi cakra yang paling aktifnya itu ada di cakra 4 dan cakra 7. Cakra 4 itu berarti apa tuh? Anahata. Jantung. Hati. Jantung. Anahata. Anahata. Hati ya. Hati. Iya. Jadi Mbak Eni ini empat. Apa ya? Bener bahasanya empati ya, Bro? Empat. Iya, empat. Mbak Eni empat orangnya. Nggak tegaan. Suka kasihan gitu. Tahu-tahu mendadak-dadak. Tahu-tahu kasihan gitu. Kayak gitulah pokoknya. Hatinya itu lembut gitu kan. Nah ini non sewu ya Mbak, maksudnya non sewu mohon maaf dulu nih maksudnya nggak tegaan terus ya kayak gitu gitulah terus kadang spontan aja gitu spontan. Oh luar biasa ini empatinya berarti nih Mbak Eni. Iya termasuk empat itu ya. Iya katanya empatnya bagus. Terus sama cakra ke-7 ya Bro? Ya cakra ke-7 berarti mahkota. Sering mendapat pesan-pesan dari semesta meskipun kadang via mimpi atau visual itu Mbak ini sering dapat. Tapi kan belum kadang apa namanya dikomunikasikan sama saya misalkan gini kan. Mas gini-gini. Nah, itu nanti kan kita penjabarannya misalkan seperti itu. Sering dapat pesan-pesan dari semesta ini sering dapat Mbak Eni. Ya, mungkin karena kelembutan hatinya atau ulas asihnya itu salah satu faktor dominan. Seperti itu, Mbak. Paham, Jay? Ada yang ditanyain? Ada. Itu kalau menerima pesan semesta itu kan belum tentu paham semua ya. Iya. Itu biar paham tuh gimana? Makanya makanya kan sering diskusikan. Kadang kan Mbak ini kan diskusi sama saya, sharing. Kadang kan saya jawabnya, udah nanti aja Mbak, ngalir aja. Nah, nanti kan, oh ya, entah 1 atau 2 hari kemudian Mbak ini paham. Oh iya, Mas sudah tahu jawabannya seperti itu. Oh ya udah, emang itu jawabannya. Kadang saya nggak jawab, kadang saya jawab. Kadang saya nggak jawab, kenapa? Maksud saya gini, nggak selalu harus disusuin gitu, ditetein, maksudnya disuapin gitu kan. Nggak selalu harus saya suapin. Gitu. Terus kapan mandirinya kalau selalu disuapin? Ya kadang ditarik, kadang diulur, kadang tarik, kadang ulur. Lama-lama kan biar bisa gitu kan. Tujuan kita dari dulu kan emang supaya kemandiriannya itu tercapai dari dulur-dulur semuanya. Hanya wilayah Gunung Sindur gitu Pak. Udah, paham Mbak? Oke, atur suwun Mas. Oke. Itu yang cakra 1 untuk membangkitkan energi biar lebih optimal tuh harus gimana? Pesannya untuk saya gimana? Olah nafas sih sebenarnya. Olah nafas, kalau bisa ya langsung ke bumi langsung, kalau bisa ke lantai lah. Nanti kita bahas lagi di sesi selanjutnya. Kalau enggak nanti di sini ada Teh Yati yang kebetulan beliau kan menguasai teknik-teknik mengoptimalkan energi. Iya. Iya. Ya, nanti kita bahas lagi itu ya. Nah, Kang, untuk Mbak Eni ini keseluruhan, Kang, aliran cakranya dari bawah ke atas lancar, Kang? Bagus atau gimana? Bagus dan stabil. Cuma
namanya kita ini kan manusia. Manusia itu kan masih kedunungan dualitas itu kan. Ya wajar lah. Kita kadang ada masalah, kecewa, marah itu wajar aja. Cuma bedanya teman-teman dulu-dulu yang sudah belajar tentang laku spiritual itu lebih cepat kembali ke relnya lagi gitu loh. Oh saya nggak mau gini loh gitu kan. Oh ya ini cuma emang alur semesta yang harus saya jalanin loh. Itu cepat kembali, tidak terpuruk terlalu lama. Itu bedanya itu doang sih. Contoh misalkan banyak dulu-dulu yang di sini yang pernah mengalami masa-masa sulit. Ini pengalaman dari sharing dari dulu-dulu. Ketika bergabung di sini, apa sih di MB itu kita nggak dapat apa-apa sebenarnya, nggak dapat apa-apa. Cuma hanya karena seringnya ada quotes, ada kata-kata dari dulur A, dulur B, dulur C gitu, itu menempa diri kita lebih lebih tegar, lebih tatak, lebih tanggon kata Cak Wareh kan. Jadi jajak waringkas kata Teh Yati. Jadi lebih lebih tenang menghadapi masalah. Jadi dulu-dulu sini kan ketika ngadepin Lebih masalah matang. itu iya lebih dewasa dalam menghadapi masalah-masalah itu. Tenang aja gitu kan. Karena kedewasaan spiritnya itu udah bener-bener oh iya emang hidup itu seperti ini kok. Emang kasunyatan itu seperti ini ya. Kita tuh kayak mempersiapkan keadaan-keadaan katakanlah sulit, tapi kita udah tatak gitu, udah tangguh gitu. Itu efek yang dirasakan. Sakti sih nggak ada yang sakti di sini kan. Jangan berharap untuk takon ya. tetek, tetek, Tetek takon ya. Tetek. Bukan tetek lah, tetek. tetap, Pakai tetap, G ya. Pakai G. Iya, iya tetek. tetap, Bukan tetek lah, si Nur. tetap, tetap, tangguh, tanggon, tatak. Tanggon. Nah, tanggon. Nah, Iya, tanggon. Luar biasa Mbak Eni ini ya. Aduh, selamat Mbak Eni. Alhamdulillah. Ya, semua itu tidak terlepas dari bimbingan Mas Barun juga dan juga dukungan dari Enggak, teman-teman enggak semua, kok. dari dulur-dulur semua. Terima Bukan. kasih, Dan Tersun, bukan, Mas iya, Barun. iya, bukan dari saya. Itu kan karena dari diri sendiri yang mau buka open minded, buka hati, seperti itu. Kalau kita ngoceh panjang lebar, kalau nggak mau membuka hati dan pikiran, ya percuma gitu. Di luar diri ini mau digeber kayak apa, kalau dari diri sendirinya mengunci, nggak nutup diri, mental block ya nggak bakal bisa. Dirilah yang ngebuka. Terima kasih sama Haiger, saya penjenengan gitu. Ya, berarti Mbak Eni ini sudah membuka diri ya, sudah telanjang gitu ya. Mbak ini Untuk kalau terusin menerima. nangis loh. Kalau terusin nangis. Kayak lagu Ebit ya. Kita mesti telanjang dan benar. Nah, itu untuk menghadap Tuhan itu harus membuka dulu semua, harus menyikirkan dulu semuanya gitu, harus telanjang gitu. Nyambung juga ke Ebit. Ini di atas ada gitar nih, apa kita mainkan dulu? Wih, Babe udah muda banget nih kayaknya. Iya, Babe lebih fresh banget nih hari ini. Oke, siapa lagi? Udah nggak ya? Udah nggak, Mbak? Iya, aku. Nggih, matur pun. Ya. Oke, Bro Reja mengirimkan chatnya tuh di menye-menye dan melankolis. Iya, melankolis, sentimental lah. Itu lembut karena itu. Bener kata Cak Warih itu. Eyang itu lembut. Gitu, Cak Warih. Iya. Itu lembut ya. Oh, tuh. Mengulas asli. Iya, gitu. Gitu ternyata Mbak Eni ya. Udah tersentuh nih Mbak Eni nih perasaannya. Terangsang. Bukan terangsang tapi ya empatinya. Kita direkam ya. Terus siapa lagi, Bro? Gak apa-apa tapi Kang. Udah terangsang juga ya gak apa-apa sama suaminya Mbak ya. Ya kan. Siapa lagi, Bro? Selanjutnya siapa lagi? Oke, saya Kang. Siapa yang mau? Yang mau dulu. Tuh, Teh Yati tuh. Teh Yati. Oke, siap. Teh Yati. Teh Yati.
Kita baca dulu, hati-hati ya yang sudah disampaikan tadi di Japri ya, hasil scanningnya. Untuk Teh Yati ini sirkulasi energi lebih banyak lagi karena tandon energi sangat berlimpah. Wah, ini dari segi tubuhnya sudah siap menampung berarti ya. Kalau tidak dikeluarkan malah akan menyumbat dan menjadi tak seimbang. Aduh, keluarin Teh, keluarin. Ya kan, jangan dikeluarin, nanti puyeng. Di dalam apa di luar? Jangan dipendam maksudnya. Tuh. Di dalam. Asik. Mana Kang? Lanjut Kang. Ya itu. Apanya dilanjut? Ya itu. Jadi kan mungkin karena Teh Yati kan rajin olahraga, olah nafas dan sebagainya, makanya harus sering didistribusikan. Mungkin cara Teh Yati mungkin blending, dengan itu emang harus sering didistribusikan. Kalau diolah terus nggak disalurkan malah mampet, terjadi penyumbatan dan nggak ketidakstabilan. Ya, kalau udah mampet itu harus manggil sedot tinja deh. Kelebihan energi berarti ya. Iya, efek yang dirasakan biasanya rusing nggak jelas gitu kan, gelisah nggak jelas gitu, kayak gitu. Gimana Teh? Kayak sekarang nih. Betul itu, betul. Yang dirasakan. Betul kayak nah, Ya, suaranya Tadi, hilang-hilang Teh. betul gitu kan, kayak sekarang nih lagi kejadian ini, sebetulnya hati lagi rungsing nggak tahu apa gitu kan. Tadi lagi di blending, cuma karena di luar ramai jadi ketiga sayanya nggak apa ya, jadi kurang fokus, jadi mana lagi nunggu nanti malam keluarin lagi. Dia disalur-salur ke kaki. Gitu disalur-salurkan, mohon. Enak gitu. Nanti harus banyak penyaluran Teh ini Teh. Iya, disalurkan energinya gitu ya. Dipakai narapi, dipakai blending, dipakai, asal jangan untuk nyiksa orang aja, jangan ya. Aduh, bahaya ini. Iya, kali-kali buat gebuk juga nggak apa-apa lah. Betul. Kalau di waktu dan saat yang tepat. Oke. Kemana? Kok terhenti ya tadi sedikit ya, agak nge-lag dikit ya. Like. Oh, your internet connection is unstable. Waduh, koneksinya nih agak kurang stabil. Lanjut ya. Untuk Teh Yati ini cakra yang paling aktifnya adalah cakra 1, cakra 3, dan cakra 7. Waduh, berarti cakra dasar ya, cakra 1 energi. Cakra 3 itu ulu hati ya? Bukan. Apa itu? Iya betul, solflex betul. Ya. Terus 7 mahkota. Silahkan dibenar Kang. Cakra 1, 3, 7. Gimana Kang untuk Teh Yati ini? Kalau lebih dominan. Satu udah nggak usah dibahas lagi, Teh Yati udah paham, dan kita juga paham karena energinya yang tadi kita bahas di awal bahwa energi sangat besar, kadang luber-luber. 3 itu kan emang ya itu emang bisa, beliau ini bisa jadi healer, bisa bikin seal, dan segala macam lah, bisa lah. Kalau makanya saya bilang kalau mau gebuk-gebuk ya bisa aja, gebuk-gebuk aja juga bisa gitu kan. Jadi istilah kata orang megang energi itu bisa buat baik, bisa buat buruk, katakanlah seperti itu. Namanya juga energi kan. Ya gitu. Nah, cakra 7 ini sering dapat pesan-pesan ya dari semesta itu. Karena ya kita tahu lah track recordnya Teh Yati kan emang pencinta semesta, pencinta alam gitu. Udah gitulah emang. Ya itulah. Udah dipahamin lah kalau itu. Nyata. Atau gitunya. Iya. Nah, oke. Udah, Bro. Ini yang apa yang cakra 3 apa itu tadi? Cakra 3 kayak hati buat apa namanya? Kayak healer gitu kan, bisa biasa kan transfer energi, penyembuh, bikin seal kayak gitu-gitulah. Kan emang
emang udah paham banget kalau itu, udah bisa banget lah kalau itu. Cuma kadang-kadang Bisa kalau untuk no. healer kan kadang-kadang Sabar. ada yang orang nggak begitu percaya. Padahal Teh Yati bisa, Teh Yati mampu gitu. Kadang dari lingkup orang terdekat atau keluarga atau saudara minta tolongnya justru ke orang lain gitu. Padahal ada Teh Yati di situ. Teh Yati sebenarnya bisa dan mampu untuk itu gitu kan. Membantu untuk vibrasikan energi atau obatin lah katakanlah bahasa kasar. Teh Yati bisa, tapi eh, saudara atau siapapun orang terdekat malah mintanya keluar gitu. Padahal Teh Yati pun bisa sebenarnya dan itu sering dialamin gitu kan. Paling Teh Yati ya sudahlah, paling gitu ya udah gitu aja. Ini cengar-cengir doang. Ngapain Nah, maksa? gitunya. Iya. Itunya bener nggak? Iya. Nah, gitu. Oke. Apalagi bro? Dadah. Kenapa bro Reza? Dadah. Tepuk tangan Om. Prok, Oh, prok, prok. tepuk tangan. Oh iya. Oh iya. Tak, 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 tak. Siapa lagi bro? Teh Yati udah. Apaan Babe? Angkat tangan. Nggak ada suaranya, itu dimatiin mic-nya. Nge-dadizer aja. Oh, bro Reza kopi nih. Kopinya wih, aromanya mantap. Oh, udah nyampe. Endorse, Wih, endorse. Yoi. Indo. Gila, kayak ditampolin gue, mata gue tadi ngantuk banget bro. Oh, Macet weekend. yang 100%, yang kemasan gede apa kecil Om? Nggak tahu yang gede apa kecil, tadi gue tuang aja, mata gue udah cepet banget kan. Macet kan. Wah. Masa dari PI ke rumah 2,5 jam kan gila. Oh, Iya, iya. lama lah berarti. Pantesan telat. Ngantor ya, Teh Yati mungkin gimana tuh Kang? Misalnya Nah, pengalihan, kan apa energinya banyak, apa bisa ditampung dulu, disimpan, nanti saat yang butuh tak kasihin gitu, nggak bisa kah? bisa, bisa, bisa sebenarnya kalau misalkan Jadi, bikin torrent lah jadi katakanlah nggak gitu. penuh gitu. Iya, bisa. Jadi buatlah tandon, ya, tandon energi boleh ditaruh misalkan di dalam air, misalkan di botol air atau apa gitu kan, untuk nyimpen energi yang berlebih tadi. Nanti kalau misalkan ada orang butuh, tinggal dikasih aja, nih kasih ini buat vitamin gitu, itu bisa. Sayang energi banyak, sayang. Jadi kan nggak ngelusing juga tetehnya biar energi disimpan, nanti ada yang butuh tak kasih gitu kan. Betul, Bermanfaat ya. betul, luar biasa. Betul. Lawak ini Mbak Eno. Tetehnya aman, dia berguna tek yang lain. Iya, luar biasa. Betul. Ini saya mau nanya dulu Bro Reja nih. Bro Reja, itu tadi kopi apa, Bro? Kumaha. Kopi apa tadi? Pecah-pecah suaranya. Kopi apa itu yang dikirim ke Kang Baron itu? Oh, tadi ini dapat promo kemarin 99. Dapat harga murah ya. Iya. Kopi biasa lah yang dipakai kalau jualan. Nah, itu maksud saya, iklanin aja di sini Bro Reja. Jadi karena Bro Reja ini dia pariwara. Nah, itu iklan dulu sebentar ya. Ini ada sponsor soalnya. Apa? Jadi Bro Reja ini beliau jualan kopi ya. Barista juga, peracik juga ya. Dia giling sendiri kopinya, kopi asli murni, dia berbagai jenis kopi ada. Jikalau ada yang butuh, silahkan hubungi Bro Reja di admin Sinau Bareng Menembus Batas juga, itu beliau adminnya. Jadi kali-kali aja yang menyimak ini butuh kopi, dijamin 100% kopinya murni asli ya, nggak dicampur yang lain, apalagi dicampur batu enggak ya, campur jagung enggak ya. Check out di Keranjang Kuning ya, check out di aplikasi hijau atau ya, di aplikasi kuning, micet dong Keranjang Kuning ya, atau langsung ke Cilengsi ya, atau Cilengsi bro. ya. Pretek bro, pretek. Boleh langsung ke tempat Bro Reja di daerah Jakarta, tapi Jakarta Selatan. Wih gila, Minag Jinggo. Oke. Lanjut ya. Lanjut.
Oke. Lanjut, kita lanjut ke Mohon Kang Baron, Mas Reja. siapa lagi nih? Siapa lagi yang mau? Sawang Solna teh, Yang Sawang tadi Solna. sudah dibacakan. Siapa Mbak tuh? Riri deh, Mbak Riri. Mbak Riri, are you ready? Ayo. Gimana? Oke, Mbak Ya. Riri dulu. Untuk Mbak Riri, saya bacakan dulu yang tadi sudah dibaca di scan ya. Peningkatan energi bagus dan signifikan. Waduh, luar biasa ini ya. Tetapi terkendala di anahata chakra keempat. Jadi seolah mandul. Waduh, biji mana ini ceritanya? Coba Kang Baron, kebenarannya Kang Baron dijelaskan. Jadi gini, ya kembali lagi bahwa kita ini manusia masih kedunungan dualitas segala macam problem segala macam lah. Itu kan kita alamin, baik saya dan semuanya dulu-dulu di sini gitu kan. Nah, ketika kita mengalami itu, apa yang kita bisa, yang kita punyain itu kayak nggak fungsi gitu, ngeblank, error, bes gitu doang. Jadi mandul tadi saya bilang, jadi nggak. Padahal kita bisa loh, tapi ngeblank karena ya suasana lagi nggak enak. Permasalahannya di anahata itu. Dan saya nggak bisa jelaskan lebih detail selain di anahatanya. Masalah kegalauannya Mbak Riri, gitu kan. Gitu ya Mbak Riri. Dadah. Ya, siap. Ya, cakra Siap. keempat itu hati ya, anahata itu ya. Ya. Oke, mungkin masih Oke. tersumbat di situnya ya, yang perlu lebih ditingkatkan lagi. Bener nggak tuh Mbak Riri? Gimana? Ada Hasil scanningnya itu? ada sanggahan atau silakan aja. Ya, apa ya? Ya ada benernya karena memang namanya pengetahuan ya. Kalau yang namanya pengetahuan itu kan teori ya. Teori mungkin kita udah banyak pengetahuan, kita udah banyak teori. Tapi tetap aja pada akhirnya itu kan bagaimana kita bisa mengaplikasikan, bagaimana kita berlaku. Seperti itu kalau menurut saya. Nah, mungkin ya semua itu kan proses ya. Proses. Terus apapun yang dialami itu kan gimana kita bisa ngambil hikmahnya gitu. Hikmahnya itu dampaknya bisa untuk kita sendiri dan juga berimpact ke orang di sekitar kita. Gitu, Fajar, ganti. Iya, luar Oke. biasa. Jadi Ini orang-orang ngebreak nih. jadi begini, monitor. Jadi gini. Lang. Ya, jadi gini, Mbak. Betul, apa itu kan teori. Tapi sebenarnya kita di sini termasuk Mbak Riri kan sebenarnya udah praktek sebenarnya. Udah punya bekal untuk itu. Bekalnya sudah ada. Nah, seperti saya bilang, kadang kalau kita dalam keadaan kita nih, misalkan di suatu keadaan yang mengkhawatirkan, panik itu ngeblank. Saya pun merasa seperti itu. Misalkan, wah, jadi padahal kita sebenarnya bisa ketika kita tenang, itu kita bisa. Tapi ngeblank duluan, yang didulukan itu malah justru ngeblanknya. Nah, kenapa saya bilang mandul? Mbak Riri punya kemampuan. Jadi saya bilang kenaikan apa tadi, bro, yang sangat signifikan dari semenjak saya ketemu pertama sampai sekarang itu kan drastis, banyak banget, pesat banget, kemajuannya pesat banget, sangat pesat banget. Nah, ada sesuatu hal yang mungkin peristiwa yang memposisikan Mbak Riri yang tidak enak, pikiran, hati, dan perasaan segala macam lah. Jadi kemampuan yang dipunyai Mbak Riri seakan mandul. Padahal kalau solusinya gini, gampangnya gini. Solusinya adalah ketika teraduk-aduk, semua teraduk, kita hanya cukup diam aja, udah biarkan dulu menep. Nanti kan akan jernih dengan sendirinya gitu. Kurang lebihnya seperti itu.
Iya, iya. Ya benar itu, benar. Benar. Oke. Apalagi, Terus apalagi. Untuk Mbak Riri, cakra yang dominannya ya, yang paling aktif, yang lebih aktifnya adalah cakra 7. Cakra 7 nih, mahkota berarti ya, cakra mahkota. apa itu maksudnya? Kembali, pesan-pesan itu sering diterima, tapi istilah kata messengernya itu dapat kiriman amplop tapi belum bisa terbuka gitu. Banyak sih pesan-pesan dari semesta yang Mbak Riri terima, tapi belum bisa kebuka gitu kan. Nah itu Siap. nggak bisa dipaksakan, tapi tetap jalanin aja ngalir. Caranya gimana? Caranya adalah selalu welas asih lah. Welas asih dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Ngalir aja. Itu nanti dengan sendirinya akan terbuka kok. Terbuka. Itu nggak bisa dipaksakan. Saya harus gini-gini. Nggak bisa dipaksakan. Ngalir aja. Tanda sengati kata orang Jawa. Tahu nggak Mbak Riri tanda sengati? Cak Wari itu yang tahu Iya. tanda sengati. Mana Cak Wari hilang? Ya, Ya kan? kurang Jadi, lebih aku nangkep lah, kurang lebih nah aku gitu nangkep. Boy. Dari dasar, dari palung hati yang paling dalam. Gitu. Dari lubuk hatiku. Nah, palung hati. Gitu. Tahu nggak palung hati? Kenapa bro? Nah itu Lebih Cawari, dalam Cawari. dari palung Mariana. Nah itu Cawari, tanda sengati Dalam tahu? berarti. Pasti dalam itu ya. Dalam banget. Tanda sengati. Wah, Cawari kalau lagi gandrung kan gitu kan. Mbak Riri, kalau boleh sharing gitu, ini kan sepembacaan Om Baron dominan di 7 gitu ya, di cakra mahkota tuh yang atas. Nah kalau sekarang nih Mbak Riri lagi ngerasain kayak fase di mana hampa, sepok, kurang gairah, bawaannya ingin apa? Bertuhan mulu, berspiritual, ingin pencarian, ngulik-ngulik kesejatian, terus ya untuk aspek kayak sosial, interpersonal dengan orang lain tuh kayak ngerasa nggak mau menyendiri dulu, pokoknya gue mau terhubung aja nih, gue lagi mau fokus di sini. Kayak gitu sih, ya kayak gitu nggak sih yang dirasain Mbak Riri? Gitu. Iya kayaknya. Enggak. Enggak. Gimana? Suaranya hilang Mbak, mic-nya deketin. Mic-nya. Oh, kirain saya aja yang itu ya. Kirain saya aja yang dengar kayak gitu. Suaranya pecah Mbak Riri. Suaranya pecah. Nggak diikutin. Mbak Riri, suaranya tadi kami tidak menyimak. Pecah. Itu hilang Mbak. Sinyal. Ya. Si Mul jam segini udah ngantuk aja mul. Ngapain aja seharian molor kan. Ngelak. Minum ah. Nge-like. Ya udah nanti Mbak Riri biar nyambung lagi. Hilang dia. Bro yang lain bro. Mbak Riri hilang tuh. Jadi katanya Juwadi kan pengetahuan tak terbatas. Iya. Pengetahuan emang tak terbatas, tapi yang diketahui kadang ya kita terbatas. Membatasi diri itu, bukannya terbatas. Pengetahuan tak terbatas, lama-lama jadi sok tahu nanti. Iyalah. Iya. Bro, Firman, kemana lu? Mbak Riri mana? Nge-like kali, hilang kali itunya. Ini pindah tempat dulu nih, biar agak lebih terang kan sekarang nih. Iya. Tadi sama aja. Tadi nggak kelihatan Kang. Tadi ini pindah tempat dulu. Tolong lanjut dulu aja nih. Yang lain Beres dulu ininya nih.
Dilanjut dulu, Bro Reja, dilanjut dulu. Sebentar saya beresin kabel dulu. Kalau enggak, sembari menunggu, nah itu Mbak Riri. Mbak Riri, suaranya orang ono, awak tuh suara ta? Mic-nya mati, Mbak. Mbak Riri, suaranya nggak ada. Mic-nya dimatiin itu. Oh iya. Orangnya juga nggak kelihatan tuh. Ya, Tadi tadi keluar ya tadi koneksinya Mbak udah Riri jelek mana ya? terus Oh sekarang sekarang juga sama. sekarang baru Sama sekarang Ini juga Mbak Dede posisi tidur kali ya. Mbak Dede tidur kah posisinya? enggak. Oh, kira aku tidur. Duduk, Enggak. duduk nyender. Oh, Begitu mul. Mbak Riri ya masih terkonek kah? Oke, konak. Cukup jelas ya Mbak Riri. Gimana? Nggak ada suaranya nih. Nah, sekarang ada nggak? Ya ada lumayan jelas tapi masih agak terputus sedikit. Oh udah. Gimana ya? Baru ada ya? Ya sudah jelas Mbak Riri ya. Iya. Tadi menjawab pertanyaan Kang Reza itu enggak sih? Yang Kang Reza tanyain itu aku enggak. 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 Enggak seperti itu gitu loh, Kak. Gitu. Oke. Ada yang ditanya lagi? Kalau gitu gimana Mas Reza? Misalnya nih kan biar nanti lanjut udah. Aku yang bertanya. Tadi pengaruh dari atau lanjut lagi yang lain Mas? Silakan. Oke, kita lanjut dulu ya. Iya. Yang belum berarti kita lanjut Mas Kasto dulu, Mas Kasto. Ready, Mas Kasto, ready? Ya, mangga. Siap, oke, Mas Kasto. Untuk Mas Kasto ini hasil dari scanningnya pelajaran atau pembelajaran mengalir seiring. Terkadang harus jeda karena ketidakselarasan antara cakra keempat dan ketujuh. Blending salah satu solusi terbaik mengalam. Oke, Kang. Wadarannya gimana kita, Kang? Penjelasannya. Enggak. Dari Mas Kasto ada tanggapan nggak? Atau ada yang roaming nggak dari yang disampaikan admin itu, Mas Kasto? Dijabar aja dulu, Mas. Biar saya paham. Soalnya saya nggak paham. Apa tadi? Pelajaran dan atau pembelajaran mengalir seiring. Jadi sampean ini kan tipikal orang yang dapat teori dan praktek terus dapat teori gitu kan, misalnya gitu kan. Jadi apa yang sampean kayaknya pernah saya sampaikan juga sih. Apa yang sampean pernah pelajarin itu kadang tidak sesuai sama yang sampean hadapin gitu kan. Tapi sisi lainnya sampean dapat tuh sebenarnya dari pesan semesta itu harusnya begini. Tapi itu bertolak belakang kembali dengan apa yang sampean pelajarin gitu kan. Jadi masih roaming di situ, tiktokan gitu. Belum sinkron, tapi lambat laun akan selaras. Oh iya, nanti ketemu kok. Sampean ketemu jalannya sendiri. Oh, ini berarti titik tengahnya, titik temunya di sini. Benang merahnya ini loh. Kayak gitu, Mas. Terus terkadang harus jeda karena ketidakselarasan. Iya. Kadang sampean terbengong sendiri mikir gitu kan. Ini bener nggak ya? Apa ini tuh ya? Tapi menurut saya yang saya pelajarin itu kagak kayak gini. Tapi harusnya ini begini. Tapi kok nggak sesuai apa yang saya pernah iniin gitu loh. Hal-hal itu sering terjadi dan jeda sampai kadang bengong sendiri, mikir sendiri gitu. Pripun? Ada penolakan mungkin ya.
Pripun ya, antara itu. Pripun Mas Kasto? Kalau penolakan sih enggak ya. Saya kan apa ya, orangnya welcome aja sih. Apa ilmuannya itu saya coba open mind gitu. Kalau dibilang penolakan sih saya rasa enggak, karena saya juga nggak pernah menolak ilmu apapun yang masuk ke dalam saya gitu. Ya mungkin tadi gitu, yang masuk itu saya terima dulu, nanti dalam perjalanan nanti akan ketemu gitu aja sih. Nah, itu ya. Jadi kadang terjeda. Jeda itu sampean berpikir dulu mensinkronkan bener nggak ya? Kadang dari yang kita pelajarin dulu yang pernah saya tahu, kan pengetahuan itu banyak kan. Dari pembelajaran atau dari komunitas atau dari orang lain, dari buku dan banyak hal gitu kan. Kok nggak gini, kok ini jawabannya seperti ini gitu kan. Tapi sebenarnya Mas Kato sendiri punya jawaban itu. Cuma terkadang ragu akan jawaban Mas Kasto sendiri gitu loh. Jadi kadang diem aja, kayak terjedanya itu, ya udahlah gitu doang. Ah, udahlah, alir aja, udah gitu aja. Ya udah jalanin aja gitu. Kurang lebihnya seperti itu, Mas. Siap. Jadi masih kurang sinkron ya antara cakra keempat, hati berarti anahata, dengan cakra ketujuh, cakra mahkota yang menginput informasi-informasi begitu kan. Antara perasaan dan pikirannya masih belum selaras mungkin ya. Dia perlu waktu. Jadi Mas Kasto tipikal orang yang benar yang disampaikan tadi, dia menerima apapun itu. Nah nanti kan, jadi padahal yang didapat dari semesta ini nggak gini, tar dulu gitu lah. Tapi nanti ketemu kok. Jadi emang terjedanya itu, emang dia ini tipikal perlu waktu untuk mensinkronkan itu dulu. Oh iya, oh iya, oh iya kayak gitu-gitu. Karena tipikal kan Mas Kasto ini pembelajar sebenarnya. Pembelajar, penyimak, pembelajar. Oh iya, nggak cocok nih, diterima aja dulu. Oh iya nanti. Oh ini loh ketemunya ini. Kurang lebihnya gitu Mas. Pripun? Ya pada dasarnya tadi gitu, apapun keilmuannya itu saya terima. Cuman dalam perjalanan biasanya akan dapat gitu. Misalkan, oh ini nggak pas dengan saya gitu, akan dapat dengan ini. Cuman itu ya perlu waktu tadi gitu. Jadi terkesannya saya cuek, terkesannya apa ya, ngeblok gitu, nggak nerimo gitu. Padahal itu mempelajari, nyaring lah. Karakter, mempelajari pembelajaran apa yang saya dapat gitu sih. Oke. Terus apa tadi Mas? Blending salah satu solusi terbaik ya. Sering blending dan mengalam. Mengalam itu maksudnya ke alam, kembali ke alam gitu. Sampai alam apa nih Kang? Alam kubur Kang? Alam mati dong gue. Alam barzah. Jadi Mas Kasto sama lah, ketika dia di alam itu menemukan suatu kebahagiaan dan jawaban yang selama ini pertanyaan-pertanyaan dia sendiri gitu, dan menemukan suatu kebahagiaan yang nggak bisa pakai kata-kata gitu. Udah seneng aja gitu, udah ke alam udah seneng aja, udah ya udah bahagia aja gitu, nggak ngapa-ngapain juga bahagia gitu, happy aja. Lali jatuh tempo, lali tangguh, pokoknya bahaya itu. Ya betul. Kita juga kalau lagi ke gunung nih, ya Mas Kasto, kita lagi ke gunung nih, bareng-bareng, itu lupa sama hutang, itu lupa semua, kayak nggak punya hutang. Gunung berapa bro ya? Jelasin dong. Gunung 1 apa double? Enggak, ini kita lagi ke gunung nih Kang nih, bareng-bareng nih kan, kita nginap nih ke gunung, lupa semuanya itu. Oh, hutang lupa, kadang punya istri di rumah juga lupa gitu kan. Pas balik lagi baru itu dikejar-kejar. Gitu ya Mas. Siap. Oke, klik ya. Apalagi bro? Oke, Mas Kasto ini yang dominan adalah cakra kedua dan kelima. Kedua itu berarti perut ya. Dan kelima itu tenggorokan. Tenggorokan kan? Iya, cakra kelima. Iya, tenggorok. Kedua dan kelima yang lebih aktifnya itu condongnya ke sana. Jadi gimana itu? Penyanyi gitu.
Cakra kedua dan cakra kelima. Cakra kedua itu kan cakra sek ya. Bukan berarti doyan ngesek gitu. Enggak. Ya nggak Enggak, apa-apa. enggak. Kalau sama istrinya Enggak, kan nggak apa-apa. enggak apa-apa. Maksudnya enggak gitu kan. Jadi intuit apa ya? Inovatif gitu. Inovatif, kreatif, intuitif biasanya orang-orang tipikal kayak gitu. Terus ada ide-ide, banyak ide sebenarnya. Banyak tipikal solutif lah. Orang-orang solutif itu ya. Pencari solusi lah gitu. Jadi kayak gitu. Selotip. Luar biasa, Mas Kasto. Solutif itu apa ya? Ya, pokoknya solusi lah. Tuh, solutif Jadi, itu yang buat itu ngelem gitu. iya, Mas Kasto gitu, Plaster. gitu ya. Paham ya, Mas? Maksudnya. Iya, Jadi, Pak. jadi dia nggak ada. Jadi kata-kata dia, nggak ada solusi itu nggak berlaku buat Mas Kasto nggak berlaku. Pasti Iya, ada enggak. solusi. Pasti ada solusi. Itu dia tipikal, iya tipikal kayak Mas Kasto itu iya intuitif, kreatif dan kayak gitu. Solutif dia itu pokoknya Yakin. nggak ada jalan buntu tuh nggak ada buat dia tuh nggak ada kecuali ada rahasia gitu. Kalau nggak ada itu nggak buat surat baru putar balik gitu. Pokoknya selalu ada solusi gitu ya. Kurang lebih gitu ya Mas Kasto. Ya, siap. Betul nggak? Itu betul itu. Oke. Cocok di pegadaian nih. Iya. Solutif memecahkan Mengatasi masalah tanpa masalah. tanpa masalah. Jangan masalah tanpa solusi. Nah, Oke, terus clear. cakra keduanya ini. Berarti cakra kedua itu pinter menyampaikan sesuatu ya. Iya, intuitif itu tadi, Bro. Intuitif Oh, terus iya. penuh ide-ide gitu tuh dia. Bukan Ya. cakrasek bukan berarti terus dia Tukang doyan ngesek. banget ngesek. Enggak, cakra kedua, Kang. Cakra kedua itu kan tenggorokan. Nah, biasanya Cakra kalau kelima, kelima, cakra kelima maksud saya itu. Kelima ya. Berarti dia iya, pintar menyampaikan sesuatu begitu ya, berbahasa gitu ya. ide. Dia itu pengide, Bro. Banyak ide sebenarnya. Banyak ide yang kadang terganjel tuh ide. Wah, harusnya begini. Dia punya banyak ide si Mas Kasto ini sebenarnya. Cuma kadang kurang terasa atau kurang apa ya, tersampaikan lah. Mungkin kayak gitu. Padahal idenya banyak. Ya, kalau banyak Dia idenya itu dijual aja, Mas. Lumayan itu kalau Jadi menghasilkan. banyak loh dia itu bisa melihat celah-celah bro. Misalkan dia dalam suatu tempat atau keadaan gitu dia ngeliat tek, wah gila nih. Misalkan gitu dia bisa cari ada ide nih misal, wih gila rame nih. Ini kalau dagang bakso atau dagang apa ini contoh ya. Ini rame di sini nih. Nah itu dia tipikal kayak gitu. Misalkan ini, wah ini kayak cocok nih di sini. Nah itu dia banyak ide tapi kadang Terparkir buat apa hilangnya ini. iya. Oh ini iya di parkiran nih. Wah gila ini nggak aman nih. Wah helmnya nggak ada tukang parkirnya ini bisa nih. Kayak gitu-gitulah. Ya, ini dia ngelihat Vario apa Scoopy nih. Vario dulu apa Scoopy nih, ya kan? Yang diambil. Janda selalu di hati. Honda. Iklan. Tipe pengamat kan? Mas Iya. Kasto ya. Kayak gitu ya Mas. Gitu Iya. nggak? Betul nggak maksudnya? Ya masuk. Iya. Tapi untuk keseluruhan Kang, untuk keseluruhan aliran cakranya nih dari Mas Kasto ini ya, gimana? Lancar apa gimana nih? Lancar, stabil bro. Cuma kalau keluhan, kalau boleh dibilang keluhan, sebenarnya sih bukan keluhan. Paling ya di punggung aja sih sering. Karena sekali lagi saya lihat ya dari pinggang ke atas itu punggung sering mungkin pegel-pegelnya track recordnya kali ya. Itu aja sih. Kalau kesehatan sama keselarasan selaras. Hanya perlu kurangnya rebah aja sih. Sama perlu rebahan gitu kan. Jarang rebahan. Kurang dompetnya kurang. Nah iya itu kurang rebahan. Diganjel dompetnya kosong harus bangun lagi gitu loh. Mantap, luar biasa. Ada lagi Mas Kasto yang bisa ditanggapi mungkin? Ya di babar dulu nanti baru saya tanggapin. Apa yang mau saya tanggapin di babar aja enggak? Udah itu yang tadi maksudnya. Tadi itu yang ada tambahan jadi, mungkin maksudnya gitu dari Mas Kasto Pak. Ada tanggap. Enggak sih, udah. Udah cukup ya. Jadi klik ya. Bener nggak? Maksudnya ada tanggahan atau nggak, maksudnya gini Mas. Jadi kadang kita kan kita tahu potensi kita kadang-kadang, tapi perlu di luar diri tuh ya pemantik aja sih sebenarnya. Mungkin dengan saya ngomong kan
langsung mungkin punya berpikir bahwa oh iya ya, saya banyak ide dan kapan saya eksekusi gitu. Cuma butuh waktu dan momen aja yang pas gitu. Karena sampai itu gudangnya ide gitu. Banyak-banyak ide-ide yang masih terganjal gitu kan. Kayak gitu sih Mas. Jadi kalau jadi IO cocok ya? Cocok. Kayaknya Tipikal Mas, tipikal kayak dia ini ditaruh di mana aja tumbuh gitu loh. iya Hidup itu. aja gitu. Bisa Mas Hasto di berbagai medan bisa Mas Hasto. Untuk Taiwan. Ya, Cocok di gitu. darat, di air cocok. Jadi Makanya udara juga cocok. nah, bro, kita akan tahu nanti ketika kita di gunung nih. Kita di gunung bareng, malam bareng. Nah, kan tahu nih karakter aslinya tahu nih. Oh dia kan ada kayak Babe kita tahu kan, orangnya nggak mau diem. Gitu. Ya kayak gitu. Babi Risman kan orangnya nggak mau diem, gelitik aja gitu. Nah kalau Mas Yato hampir sama, kayak gitu. Apa yang mau dilakukan gitu? Apa gitu? Kayak gitu gitulah pokoknya. Itu realnya nanti kalau pas ketemu langsung, pas lagi dalam kondisi tertentu, lihat aja karakternya ya kayak gitu. Apa ya? Ngapain ya gitu kan? Kayak gitu-gitu. Oke, yang lain, bro. Mas Kasto, clear nggak ya? Kurang Clear lebihnya ya. gitulah. Oke, lanjut. Selanjutnya Bang Agi nih, Bang Agi. Terakhir berarti ya, Bang Agi ya. Hadir. Oke, Oh, ya, siap. Saya. Jen Bogor. Iya. Oke, Bang Agi, selamat malam waktu Hong Kong. Malam bro. Soalnya dia mah kalau di peta sih sebenarnya masih Indonesia. Tapi kalau ke sana masuk ke hutan. Oke, lanjut Bang Agi. Sekarang giliran Bang Agi nih ya. Hasil scanningnya Bang Agi adalah keseluruhan cakra optimal. Luar biasa. Oke, kayak Bang Agi ini ya. Pertanyaan terjawab dengan sendirinya. Buset. Perbanyak air putih agar sirkulasi lebih baik. Nah, banyak minum, Bang. Banyak minum. Ya, kalau bisa bawa galon minerale yang gede itu kemana-mana tuh bawa ya. Bengkok. Memeluk atau bersandar di pohon. Nah, jadi kalau ada pohon gede gitu ya, peluk aja sekitar 24 jam. Peluk. Ya. Terus apa lagi nih? Menjadikan lebih baik lagi secara keseluruhan. Monggo Kang, maksudnya gimana Kang Maran? Enggak, dari Bang Agi sendiri ada yang belum dipahami belum? Enggak, yang tadi itu. Jadi keseluruhan cakra optimal sih. Pertanyaan terjawab dengan sendirinya. Jadi misalkan ada persoalan-persoalan ini, Bang Agi ini mikir, tapi kejawab dengan sendirinya dia bakal bisa jawab gitu. Oh, ini kan begini. Oh, ini loh jalannya. Oh, ya kayak gitu-gitu terjawab dengan sendirinya karena dia tipikal yang ketika ada masalah dia tenang. Nah, nanti oh ya udah ini jawabannya ini ya kayak gitulah. Kurang lebih begitu Bang Agi. Terus, Iya Bang, bener Bang. apalagi ya memeluk bersandar di pohon menjadikan lebih baik secara keseluruhan. Kalau ada pohon gede gitu udah kalau nggak bisa nggak malu meluk ntar kalau dilihat orang banyak lu ngapain meluk pohon gitu. Dikira orang ngapain gitu sakit kan. Sakit ntar dibilang Bang. Iya. Nah, sawan si Agi sawan gitu. Sawan pohon gitu kan. Ya udah, Nah, sebenarnya dia nggak dianggap ini Kang, nggak. Cuma dianggapnya pasti wah ini penunggu pohon ternyata ini. Ya keluar. Izinnya keluar. Ternyata dipindahin ke pohon gitu. Jadi apa ya kalau misalkan malu untuk memeluk bersandar di pohon nikmati. Jadi adanya interaksi antara si manusia dengan pohon. Sebenarnya TikTokan sih saling mengisi, saling menerima, saling kayak gitu aja. Nanti Bang Agi bisa rasakan lah.
ada lebih tenang dan apa tadi bro? Apa tadi? Menjadikan lebih baik secara keseluruhan. Iya, kalau habis bersandar atau meluk pohon itu dia kayak kertas saja, kayak kembali. Oh iya, gitu. Fresh, Oke, enjoy gitu, mantap, kayak mantap, gitu. mantap. Luar biasa Bang Agi ini ya. Ternyata. Oke, Bang Agi, cakra yang lebih dominan di Bang Agi ini yang lebih aktif banget ya gitu ya. Itu yaitu cakra 1, 3, dan 6. Itu cakra dasar 3 itu berarti ulu hati ya. 6 itu ini Ajna. ajna ya, penglihatan Iya. secara mata ketiga berarti ya. Silahkan Kang, dipundar lagi Kang. Maksudnya gimana? Kalau untuk 1 dan 3 tadi udah ya, garis besarnya hampir sama sih 1 dan 3 dan 6 itu kan ya Bang Agi sering lihat atau visualisasinya lebih lebih ceto tuh apa ya? Jelas lah gitu lah, kelihatan gitu kan, lebih jelas gitu. Karena cakra keenamnya, ajnanya optimal dan dominan gitu kan. Itu doang sih. Itu doang sih. Luar biasa. Gimana Bang Agi yo? Kayaknya benar semua nih. Bang Agi mah udah inilah. Gimana Bang Agi tanggapan? Ada pesan yang lain, Bang? Jangan pipis sembarangan. Pesan itu, pesannya ini, pesan jambu 2 kilo sama duren lah. Bro, jangan Duren ngomong dong. duren bro. Gue dikumpulin Duren agama dipotoin. Gue Duren belum habis, pesan. bro. Udah. Dari Parga. Kalau pesan sih paling itu Bang. Tadi kan perbanyak air putih biar sirkulasi lebih lancar lagi, terus ke pohon lah. Siap. Cobain Itu lah air nanti. putih itu ada juga ciu itu. Ya, boleh itu perbanyak ciu, boleh. Bengleng, bro. Jadi nanti Bang Agi boleh dicoba. Nah, besok lusa atau kapan bersandar aja di pohon gitu kan. Kalau memeluk takutnya dilihat orang, ya sandar aja, relax. Nanti habis itu Bang Agi kan rasakan sesuatu yang berbeda lah. Nanti dirasakan sendiri. Oke, siap, Bang. Oke, terakhir itu ya Bang Agi, bagi dulur-dulur yang lain yang belum masuk kuota scanning nanti bisa masuk di sesi 2 ya. Mudah-mudahan sesi 2 bisa dilaksanakan minggu depan lah. Mudah-mudahan ya. Kita lihat situasi dan kondisinya. Lagi santai atau enggak gitu kan. Lihat waktu dan kondisi. Ya, seperti kayak yang udah waiting list itu Mas Galih waiting list, Mbak Eno sudah waiting list. Terus siapa lagi? Banyak ya. Sekarang aja pakai waiting list. Mari. Malina. Siapa lagi tuh? Sekarang ada waiting list ya. Biasanya kan lost. Biasanya lost Kang. Sekarang ada waiting list karena kita terbatas waktu juga. Waktu juga yang memisahkan. Emang udah nih bro? Belum kan? Enggak. Kita tutup dulu sesi ini. Ini kan sesi pembacaan, nanti setelah ini kita sesi bebas. Oh iya, ntar dulu. Ada injury time dulu. Masalah ini sedikit. Ya. Kecil ya suaranya ya? Suara saya kecil kah? Jadi gini tadi. Masuk Kang, enggak masuk. Ya. Sumbatan cakra 4. Tadi ada yang nanya sih. Ada yang di sini juga. Sumbatan cakra 4 dan 5. Siapa ya tadi ya? Lupa. Mul. Karena yang nanya tuh
Jadi Yang gini, nyimak dulu. yang nyimak dulu. Oke. Jadi kembali lagi kan tergerus di Anahata ya. Ya mungkin banyaknya ya kembali lagi ya kembali kita nih manusia yang dualitas banget dan sangat dualitas. Kita sadari itu kita tidak bisa memisahkan antara kedualitasan diri kita sendiri gitu. Kita ini ya positif ya negatif, kita baik ya kita buruk, kita hitam ya kita juga putih gitu. Itulah bagian daripada kita. Jadi nggak bisa kita ngelawan gitu. Jadi kalau dulu kan ada sekarang di bulan suci ini kita harus memerangi hawa nafsu gitu. Ya enggak juga, masa hawa nafsu sendiri diperangi. Kita berantem sama diri sendiri ya enggak lah. Ada juga dikendalikan gitu. Tetap kita punya marah, kesel, kecewa, ada. Tapi kita kendalikan gitu. Kita yang megang tali kekangnya, tali kendalinya. Kalau kita lawan jungkir balik. Orang mau marah, jangan marah, jangan marah. Ya nggak bisa marah aja, tapi secukupnya. Orang pengen nangis, jangan nangis. Jangan nangis. Ya nangis lah. Kalau mau nangis, nangis. Tapi dalam porsinya. Karena nangis adalah alami, ya, natural. Buang semua residu yang ada. Alami. Terus eh, masih banyak ganjelan. Ya mul, banyak ganjelan. Ide-ide masih. Cuma lambat laun nanti akan ketemu kok jawabannya itu. Kamu kan punya planning-planning ya. Kok gue sebut nama? Tadi gue janji udah nggak sebut nama. Aduh, keceplosan Aing. Jadi, Keceplosan. jadi ada planning-planning ini. Planning-planning kamu ini bagus. Stepnya hanya perlu ditata step-stepnya aja. Bikin perencanaan aja, tapi ngalir. Perencanaan tapi ngalir gitu ya. Bagus kok. Depannya lebih bagus. Yang penting eh, komit dan mau bekerja keras dan menerima masukan banyak pihak. Apa yang kamu upayakan, kamu usahakan terjadi. Amin. Udah. Oke. Ternyata Nih, ada tambahan scanning ya di sesi ini, ternyata bonus, berarti bonus buat Mbak Mulyana ya. Terima kasih. bro, lu ingat gak bro, dia ketemu gua pertama itu nangis tuh bocah tuh. Iya, luar biasa. Oke, mungkin kita akhiri sesi ini ya. Setelah ini kita masih nggak usah keluar, kita nyambung lagi karena ini rekamannya akan kita akhiri aja. Jadi kita akhiri sesi scanning ya, sesi scanning cakra ini di sesi pertama. Alhamdulillah semuanya terbacakan ya, dan juga bisa hadir di Zoom ini. Saya ucapkan terima kasih buat dulur-dulur yang bisa hadir di Zoom ini. Mungkin itu saja dari saya, jangan pernah bosan-bosan. Kita mari berjalan bersama. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk semuanya.